masih bersama kami dalam IDX Market Opening. Pemirsa, kita ke top headline di pagi hari ini. Pemirsa, di mana guna memberikan stimulus dan penyelamatan perekonomian Indonesia dari dampak virus corona, pemerintah siap menggelontorkan dana hingga 10 triliun rupiah. Usai rapat terbatas di kantor Presiden, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut merosotnya ekonomi China akibat wabah virus corona akan berpengaruh pada ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah siap menggelontorkan dana hingga 10 triliun rupiah sebagai stimulus. Di kesempatan yang sama, Erlangga mengatakan salah satu sektor yang paling terdampak dari penyebaran wabah virus corona yakni sektor pariwisata. Sehingga pemerintah berkomitmen untuk memberikan stimulus untuk promosi pariwisata dan menekan biaya pariwisata. Salah satunya dengan memberikan diskon bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Selain itu, pemerintah juga memastikan untuk memberikan stimulus yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, diantaranya dengan percepatan penyaluran bantuan sosial. Kita ke informasi lain, pemirsa, di mana Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN menepis bahwa penyelamatan asuransi Jiwasraya akan menggunakan skema penyertaan modal negara atau PNN, bailout maupun bail-in. Usai rapat kerja bersama dengan Komisi 6 DPR RI, staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga menyatakan penyertaan modal negara atau PMN tidak menjadi prioritas dalam penyelamatan Jiwasraya. Hal itu merupakan pilihan atau opsi paling terakhir. Arya juga menegaskan rapat kerja yang digelar antara Wakil Menteri BUMN 2 dan Komisi 6 DPR RI pada Selasa kemarin baru membahas opsi dan simulasi skenario penyelamatan dana nasabah. Sebelumnya beredar kabar adanya rencana penyertaan modal negara atau PMN sebesar 15 triliun rupiah untuk membayar dana nasabah dan penyelamatan Jiwasraya. Ya, pemirsa, sebelum kita mengulas lebih lanjut terkait dengan top headline di pagi hari ini, kami akan mengajak Anda untuk melihat posisi pembukaan dari indeks harga saham gabungan di pagi hari ini. Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia (IHSG), harus kembali dibuka di teritori negatif dengan mencatatkan pelemahan dan sampai dengan saat ini sudah turun lebih dari 1%, tepatnya 1,03% ke level 5.726,774 atau telah kehilangan 60 poin dibandingkan level penutupan di hari kemarin. Sementara itu, pada pembukaan perdagangan kali ini nilai transaksi yang sudah tercatat senilai 247,31 miliar rupiah dengan masih didominasi saham-saham yang bergerak di teritori negatif. Pelemahan dari indeks harga saham gabungan semakin menekan kinerja IHSG secara year to date, di mana sejak awal tahun 2020 IHSG sudah mencatatkan kinerja negatif sebesar 9,08%. Adapun foreign investor sudah kembali mencatatkan net sell di pagi hari ini senilai 119,95 miliar rupiah. Ya, Pak Edwin, ini kita lihat level pembukaan kita sepertinya cukup mengkhawatirkan begitu. Apa yang kemudian menjadi catatan juga dari pembukaan pagi hari ini? Iya. Nah, kemarin kita masih kemarin kan kita masih melakukan perlawanan. Ya. Walaupun Dow Jones itu minus 1000 poin, ya kan kita lihat futures kemarin kan udah plus ratusan. Nah, orang akan baik nih tadi malam gitu ya. Ternyata minus 800 lagi gitu loh, Mas. Nah, jadi kayaknya mungkin kepercayaan diri mulai turun lagi di Mas. Awal kemarin kita lihat Dow Jones Future mengalami kenaikan. Jadi menurut saya mungkin ini merespon kemarin yang sebetulnya market kita mencoba untuk melakukan perlawanan, Mas. Oke, tapi ini bukan berarti tanda bahwa investor harus semakin panik begitu kan, Pak Edwin ya? Kalau saya enggak. Memang indeks boleh turun, tapi ya itu tadi peluangnya masih ada. Turun naik indeks itu buat kita udah terbiasa lah gitu ya. Ya kalau memang kita takut mengenai corona, ya kita pernah punya histori sebelumnya SARS dan segala macam. Nanti indeks pun akan mengalami rebound. Jadi sifat sementara. Nah, kapan lagi kita bisa beli barang-barang bagus, harga murah dan kasih dividen tinggi? Kalau nggak zaman-zaman sekarang gitu loh. Oke, lagi-lagi ini tentunya masih ada peluang yang bisa kita manfaatkan begitu. Jadi para investor juga jangan terlalu khawatir begitu karena ini sepertinya responnya mengingat ya Wall Street kemarin turun cukup tajam gitu ya. Jadi ini cukup wajar juga sudah turun lebih dari 1%. Nah, ini dari update pembukaan indeks harga saham gabungan, saya ingin sedikit meminta komentar Anda, Pak Edwin, dari top headline kita di pagi hari ini. Masih seputar virus corona ini, pemerintah sudah menyiapkan 10 triliun rupiah untuk
menjadi stimulus begitu ya. Apakah kemudian langkah ini cukup tepat mengingat tadi ada pariwisata, kemudian juga daya beli yang sepertinya menjadi concern utama? Kalau kita lihat secara amount nggak cukup. Oke. Nah, kalau kita lihat juga dari 10 ya rekomendasi untuk penyelamatan ekonomi Indonesia dari dampak virus corona juga menurut saya secara jujur tidak ada yang baru gitu loh. Nah, bagaimana pembagian daripada 10 triliun terhadap 10 rekomendasi penyelamatan ekonomi tersebut gitu. Jadi menurut saya sih mungkin itu tidak akan banyak berpengaruh, tidak akan banyak berdampak bagi market dan tidak akan banyak berdampak bagi ekonomi secara keseluruhan gitu karena 10 triliun sebetulnya kecil gitu loh Mas. Nah, Oke, jadi sepertinya amount-nya tidak begitu cukup gitu ya, mengingat dampaknya apakah memang akan cukup besar begitu Pak Edwin, mengingat Indonesia juga salah satunya trading partner terbesarnya juga dari China begitu ya? Asumsi kalau memang virus corona sampai akhir tahun dari sektor pariwisata aja sudah ada menghitung Indonesia akan mengalami defisit sekitar 40 triliun. Oke. Asumsi Cukup besar juga begitu. Jadi kalau 10 triliun kita bandingkan dengan perkiraan daripada dari pariwisata aja turun 40 triliun, nothing gitu loh Mas. Nah itu. Jadi makanya saya bilang tadi di awal size amount-nya sangat kecil sekali dibandingkan kita bicara tentang potensi dampaknya sendiri begitu ya? Ya apalagi kalau benar-benar kita kena nih, misalnya amit-amit, misalnya kita kena nih, ini kan sementara nih kita belum kena nih. Kalau kita kena itu mungkin harusnya kita akan lebih heboh lagi dari sekarang gitu. Oke, ini tentunya bisa menjadi catatan juga. Sepertinya pemerintah harus lebih banyak lagi menyediakan dalam tanda kutip stimulus untuk kemudian menjaga perekonomian kita begitu ya? 10 triliun nothing. 10 triliun dibandingkan dengan potensi dampak yang tentunya lebih besar. Ini harusnya bisa menyiapkan strategi-strategi lebih lanjut lagi untuk pemerintah. Nah, sementara jika kita lihat memang market kita tidak hanya memperhatikan virus corona saja, tapi ada beberapa kasus yang kemarin juga akhirnya mempengaruhi persepsi investor. Nah, ini salah satunya juga informasi tadi yang kami sampaikan, ada isu yang berkembang bahwa penyertaan modal negara ini salah satunya bisa menjadi salah satu opsi dari Jiwasraya. Apakah Anda melihat isu ini memang sebetulnya dalam tanda kutip bisa dikatakan benar, atau melihat bantahan yang sudah disampaikan ya ini tidak menggunakan PMN juga begitu? Justru memang kemarin kita bertanya di market, apa benar PNM? Kalau PNM itu berarti kita melegalkan maling di dalam suatu perusahaan. Itu aja komentar kami. Oke, gitu. ini karena jadi benar apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui Pak Arya itu benar sekali. Itu harus the last option, the last choice. Kalau nanti pasti itu akan menimbulkan moral hazard lagi, maling tetap eksis, maling tetap tepuk tangan untuk melakukan itu, Mas. Gitu. Oke, tapi apakah kemudian memang investor masih memperhatikan perkembangan kasus ini, Pak Edwin? Nah, masalahnya yang jadi sekarang ditunggu oleh pelaku pasar itu investor adalah beberapa institusi seperti contoh adalah asuransi. Nah, itu udah boleh agak sedikit gelisah nih. Yang punya polis-polis asuransi tersebut. Ya kan? Nah, itu yang sekarang perlu diselesaikan. Kalau memang dia tidak terlibat, kalau memang dia tidak ada korupsi dan segala macam, harusnya sudah dibebaskan rekening tersebut. Karena apa? Nah, ini membuat sekarang industri asuransi ini contohnya itu sekarang semakin mulai bergejolak. Mereka takut kira-kira dana mereka bisa kembali atau tidak gitu. Kan ada beberapa perusahaan asuransi. Nah, itu contohnya sederhana, Mas. Yang membuat saya takut nanti justru menimbulkan snowball effect yang lebih besar ketimbang daripada size dari Jiwasraya. Kalau kita lihat secara keseluruhan dari industri asuransi hanya menyumbang 0,9% dibanding size daripada total asuransi Indonesia. Jadi sebetulnya small, cuma dampak daripada pemberitaannya luar biasa sekali, membuat itu tadi seolah-olah Jiwasraya ada gede. Sebetulnya kalau kita kecil, Mas. Nah, jadi jangan sampai kasus yang kecil seperti Jiwasraya ini justru mengganggu perekonomian secara keseluruhan. Gitu. Oke, baik, itu juga lagi-lagi menjadi catatan agar kemudian dalam tanda kutip kegelisahan yang ada tidak semakin besar, terutama bagi industri asuransi. Pak Edwin, nanti kita akan coba lanjutkan kembali terkait dengan emiten-emiten di pagi hari ini, tapi kita ke rekan David terlebih dahulu yang sudah siap menyampaikan informasi terkait dengan perkembangan indeks harga saham gabungan terkini. Silakan, David. Terima kasih rekan Fajar Wayung dan pemirsa, kembali bersama saya David Sanolful yang akan menyampaikan bagaimana posisi IHSG pasca dibuka di sesi pertama beberapa menit yang lalu. Tekanan terhadap indeks harga saham gabungan tampaknya masih terus berlanjut pada perdagangan hari ini. Posisi IHSG
mengalami tekanan cukup dalam, sempat menyentuh di 1% untuk pelemahan tadi. Untuk posisi saat ini indeks harga saham gabungan berada di level 5.738,173 atau mengalami pelemahan di 0,85%. Secara intraday-nya sampai sejauh ini, di tepat pada pukul 9 tadi, indeks harga saham gabungan dibuka di zona merah di level 5.757,167. Posisi tertinggi merupakan posisi pembukaan di sesi pertama hari ini di 5.757,740, sementara posisi terendah diduduki oleh indeks harga saham gabungan berada di level 5.722,619. Ada beberapa sentimen yang menyebabkan indeks harga saham gabungan mengalami tekanan yang cukup dalam karena mengacu dari bursa Wall Street, kemudian juga dari bursa Asia pada penutupan dini hari dan pembukaan pada pagi tadi ini mengalami tekanan yang cukup dalam, di mana indeks S&P 500 dan Dow Jones Industrial Average keduanya turun lebih dari 3% pada perdagangan Selasa. Sementara bursa saham Asia jatuh pada perdagangan hari Rabu. Ini terkait juga dengan peringatan dari pemerintah Amerika Serikat ke warganya untuk mempersiapkan kemungkinan epidemi virus corona telah menyeret Wall Street. Kita juga akan update bagaimana posisi kegiatan perdagangan di pembukaan di sesi pertama di hari ini. Beberapa data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, di mana dari sisi sektoral, industri dasar ini mengalami pelemahan yang cukup dalam, minus di 2,39%, infrastruktur juga tertekan, minus di 1,73%, manufaktur juga melemah di 1,67%, dan aneka industri juga tertekan minus di 1,55%. Kami juga akan sampaikan juga bagaimana posisi atau kegiatan perdagangan lainnya, terutama saham-saham yang mengalami penguatan signifikan di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan sampai sejauh ini. Didominasi oleh saham-saham small cap, di mana IYLS ini menguat di 5,80% di level 73, sementara ASPI menguat di 2,80% di level 294, BRMS menguat di 2,00% di level 51, dan KOBX menguat di 2,54% di level 121. Kami juga akan sampaikan saham-saham apa saja yang menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan di pembukaan sesi pertama hari ini. Tampaknya memang didominasi oleh saham-saham big cap, diantaranya Telkom tertekan cukup dalam di 2,79% di level 3.490. Perbankan big cap PMRI masih melanjutkan tekanan minus di 1,60% di level 7.675. Astra International juga melemah di 2,01%, berada di level 6.100, dan HMSP, di mana nilai kapitalisasinya cukup besar terhadap indeks harga saham gabungan, juga mengalami tekanan yang cukup dalam, minus di 2,15%, dan berada di level 1.820. Dan pemirsa, itulah updatean posisi indeks harga saham gabungan pasca dibuka di pembukaan perdagangan sesi pertama hari ini, dan juga beberapa sentimen yang berkembang, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dalam menghadapi aktivitas di perdagangan hari ini. Dan kembali ke rekan Fajar Wayong di studio IDX Channel. Ya, terima kasih rekan David atas informasi yang disampaikan dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kami akan kembali lanjutkan ulasan emiten di pagi hari ini. Tetaplah bersama kami.